Tepat pagi ini, terungkap di publik Shin Tae-yong sedang hadiri rapat rahasia dengan PSSI untuk tanda tangan kontrak baru bersama Timnas Indonesia memegang jabatan baru di Timnas sebagai Direktur Teknik Sepak Bola Indonesia. Disaksikan langsung oleh Indra Syafri dan beberapa staf kepelatihan Timnas Indonesia juga. Ini jadi harapanku. Di sisi lain, Shin Tae-yong tertangkap media sedang adakan rapat bersama PSSI tepat pagi ini. Simak fakta sebenarnya di sini. Banjir air mata. Tepat beberapa menit yang lalu, fans Timnas Indonesia juga publik yang menentang Shin Tae-yong dipecat ramai-ramai berkerumun adakan demo di depan kantor PSSI dan DPR Indonesia untuk tuntut jajaran PSSI agar mengembalikan jabatan Shin Tae-yong sebagai pelatih di Timnas Indonesia. Ini jadi harapanku. Di sisi lain, fans Timnas Indonesia tak kuat tahan air mata ingin Shin Tae-yong tetap berada di Indonesia. Apa yang sebenarnya terjadi? Simak fakta menariknya hanya di sini. Tapi kan uangnya juga buat pemain juga semuanya ya. Rencananya dikumpul denda-denda itu nanti idenya Koshin itu akhir tahun kita sumbang ke panti asuhan. Oh, mulia sekali. Atas nama Timnas. Atas nama Timnas ya. Akhirnya pelatih kiper Timnas Indonesia Yoo Ja-hoon belak-belakan ungkap kekesalannya terhadap PSSI. Shin Tae-yong itu tujuannya mulia sampai-sampai ingin mengharumkan nama Timnas Indonesia. Juga ingin membantu panti asuhan yang berada di seluruh Indonesia. Pelatih sebagus dan sebaik ini mengapa harus dipecat dan disia-siakan oleh Erick Thohir juga PSSI? Ujar Yoo Ja-hoon di depan publik. Apa yang sebenarnya ada di pikiran PSSI sampai pecat Shin Tae-yong secara mendadak? Apakah tidak memikirkan masa depan Timnas Indonesia? Sudah bagus pelatih utama dipegang Shin Tae-yong, kita hampir lolos ke Piala Dunia. Malah diganti. Kita harus minta pertanggungjawaban Pak Erick Thohir apabila masa depan Timnas Indonesia hancur dan gagal lolos Piala Dunia gara-gara memecat Shin Tae-yong. Ini jadi harapanku. Di sisi lain, Shin Tae-yong rela sumbangkan denda pelanggaran disiplin pemain ke panti asuhan. Simak ulasan lengkapnya di sini. Shin Tae-yong terciduk datang ke kantor PSSI dan mengikuti seleksi menjadi asisten pelatih Timnas Indonesia di bawah pimpinan Patrick Kluivert. Untuk memastikan Timnas Indonesia yang sudah dia bangun selama 5 tahun ini tidak jatuh ke tangan yang salah. Dan juga memastikan Timnas Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia bersama STY sesuai janjinya kepada fans Garuda. Jadi harapanku. Di sisi lain, PSSI akhirnya resmi gelar seleksi untuk jadi asisten pelatih Timnas Indonesia. Ada nama Shin Tae-yong yang dipilih langsung oleh Patrick Kluivert kah? Simak penjelasan detailnya di sini. Guncangkan satu Eropa. Tepat siang ini Patrick Kluivert akhirnya telah tiba di Indonesia usai dirinya pergi ke Eropa untuk mencari pemain keturunan Grade S kelas Eropa. Kabar baiknya Patrick Kluivert telah menemukan penyerang ganas yang bermain di Premier League, bahkan langsung dibawa ke Indonesia untuk segera dinaturalisasi sumpah WNI. Ini jadi harapanku. Di sisi lain, Patrick Kluivert temukan penyerang ganas kelas Eropa berinisial JK yang siap langsung dinaturalisasi untuk menjadi amunisi baru jelang melawan Australia pada bulan Maret nanti. Siapakah bomber baru yang dibawa Patrick Kluivert? Temukan jawabannya hanya di sini. Media Jerman ini malah belak-belakan bocorkan klub baru Kevin Dix di Bundesliga. Berikan clue terhadap klub baru Kevin Dix yang berinisial BM dan pernah menjadi klub Arjen Robben saat masih si kondisi prime saat itu.
Ini jadi harapanku. Di sisi lain, media Jerman sebut Kevin Dix akan berlabuh ke klub besar Bundesliga yang pernah jadi klubnya legenda Belanda Arjen Robben. Kira-kira Kevin Dix akan gabung klub mana ya? Penasaran kan? Simak fakta menariknya di sini. Patrick Kluivert akhirnya ungkap alasannya optimis bahwa timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026, tinggal menang lawan Australia, Bahrain, dan juga Cina kan. Oh, kalau ada sosok seperti dia dan juga ada hal ini, saya yakin optimis akan lolos ke Piala Dunia 2026 bersama timnas Indonesia, ujar Patrick Kluivert. Apa alasan sebenarnya? Dan siapa sosok yang disebutkan oleh Patrick Kluivert? Penasaran? Temukan jawaban detailnya di sini. Si bantet Bung Handuk alias Towel ini akhirnya koar-koar lagi di media. Tepat beberapa menit yang lalu Towel beri pernyataan busuk yang bisa buat rumahnya dibakar oleh fans Garuda karena ngomong kayak gini. Sebut Sintayong sudah sepantasnya dipecat dari timnas Indonesia sejak dulu kah? Ada indikasi yang menjelek-jelekan nama Sintayong, bahkan menyerang keluarganya yang berada di Korea Selatan. Juga malah mengejek-ngejek timnas Indonesia era Sintayong. Harus kita apakan sih pengamat bola abal-abal ini? Harus ada sanksi dari fans Garuda untuk orang yang seperti ini. Menurut kalian bagaimana? Apa hukuman yang pantas bagi orang yang seperti ini? Tulis pendapat kalian di komentar. Simak videonya sampai habis. Sebelum lanjut ke pembahasannya, ayo like dan subscribe channel ini agar bisa lebih berkembang. Terima kasih bagi kalian yang sudah like dan subscribe. Sintayong jadi Direktur Teknik Timnas Indonesia. Sintayong telah memberikan kontribusi besar bagi perkembangan timnas. Sintayong dalam kurung STY ternyata menjadi Direktur Teknik Timnas Indonesia. Hal itu menyusul keputusan mengejutkan PSSI yang memecat STY sebagai pelatih kepala Timnas Indonesia. Pemecatan itu menimbulkan berbagai reaksi dari pecinta sepak bola tanah air. Sebab Sintayong telah memberikan kontribusi besar bagi perkembangan timnas Indonesia sejak bergabung pada 2020. Sintayong, pelatih asal Korea Selatan, berhasil membawa timnas Indonesia ke berbagai pencapaian membanggakan. Salah satunya membawa Garuda Muda melaju ke semifinal Piala Asia U-Strip 23 2024. Namun kegagalan Indonesia lolos ke Olimpiade 2024 setelah kalah dari Guinea di babak play-off menjadi salah satu pertimbangan evaluasi PSSI terhadap masa kepemimpinannya. Dalam masa kepemimpinannya, Sintayong dikenal dengan strategi yang mampu meningkatkan performa tim secara keseluruhan, baik di level senior maupun junior. Meski begitu, keputusan PSSI untuk mengganti pelatih menjadi bagian dari upaya menyegarkan struktur kepelatihan timnas Indonesia. Namun setelah berhenti dari posisinya sebagai pelatih kepala, STY tidak akan sepenuhnya meninggalkan timnas Indonesia. Beberapa sumber menyebutkan STY akan menjabat sebagai Direktur Teknik Timnas Indonesia. Posisi itu cocok untuknya dengan memanfaatkan pengalaman dan wawasan strategisnya dalam pengembangan sepak bola nasional. Kabar tersebut makin kuat setelah unggahan di Wikipedia Timnas Indonesia pada 12 Januari 2025 yang menyatakan Sintayong kini menjabat sebagai Direktur Teknik. Namun hingga saat ini belum ada pernyataan resmi dari PSSI terkait perubahan tersebut, sehingga status itu masih menjadi spekulasi. Sementara itu, PSSI menunjuk Patrick Kluivert, mantan pemain bintang Belanda, sebagai pengganti Sintayong untuk mengambil alih posisi pelatih kepala timnas Indonesia.
Penunjukan Kluivert diharapkan membawa angin segar dan meningkatkan performa tim di kancah internasional. Patrick Kluivert memiliki pengalaman yang cukup luas di dunia sepak bola, baik sebagai pemain maupun pelatih. Kehadirannya dapat melanjutkan momentum positif yang Shin Tae-yong bangun, sekaligus membawa pendekatan baru dalam strategi dan pengembangan tim. Perubahan besar itu memicu beragam reaksi di kalangan pecinta sepak bola tanah air. Sebagian besar mendukung langkah PSSI dalam upaya meningkatkan kualitas timnas Indonesia. Namun pihak lain merasa kehilangan sosok Shin Tae-yong yang membawa banyak perubahan positif. Para penggemar berharap PSSI segera memberikan klarifikasi resmi mengenai status jabatan Shin Tae-yong dan arah baru dari kepemimpinan Patrick Kluivert. Transparansi dalam pengambilan keputusan itu terbilang penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap pengelolaan sepak bola nasional. Fans timnas Indonesia ingin antarkan STY pulang ke Korea. Fans timnas Indonesia mengungkapkan keinginannya untuk mengantarkan Shin Tae-yong ke bandara saat pulang ke Korea Selatan. Shin Tae-yong dilaporkan akan pulang ke Korea Selatan pada Rabu dalam kurung 8/1. Sejumlah netizen pun mengungkapkan keinginannya untuk mengantarkan STY ke bandara sebagai bentuk penghargaan terakhir. Hal itu terbukti dari sebuah unggahan yang beredar di media sosial. Unggahan tersebut membuat pertanyaan netizen kepada penerjemah Shin Tae-yong di timnas Indonesia, Jeong Seok-seo. Bang J, kapan Pak STY pulang? Kami ingin ramai-ramai antar ke bandara. Mohon info selanjutnya seperti biasa. Mohon dibantu ya Bang, tulis seorang netizen melalui DM ke Instagram Jeong Seok-seo. Unggahan itu pun sontak mendapat reaksi dari netizen lainnya yang juga ingin hadir mengantarkan STY ke bandara. Kapan? Dari Kediri siap datang membawa tahu, po'o, dan getuk pisang, ucap seorang netizen. Yang dekat silahkan merapat, saya jauh. Mohon infonya di-share ya, kata netizen lainnya. Siap mengawal ke bandara, ujar netizen lainnya. Nah ini, biar melek PSSI. Betapa rakyat Indonesia sangat mencintai Coach Shin Tae-yong, kata warganet lainnya. Berharap ada acara perpisahan atau apa gitu. Masak pergi gitu aja, minimal menghargai jasa beliau selama melatih, ujar warganet lainnya. Shin Tae-yong resmi dipecat dari posisi pelatih timnas Indonesia pada Senin dalam kurung 6/1. PSSI beralasan pemecatan karena faktor komunikasi, strategi, dan kepemimpinan. Sebagai gantinya, Patrick Kluivert digadang-gadang akan mengisi posisi pelatih timnas Indonesia dengan didampingi Alex Pastoor dan Denny Lanzaat. Tim pelatih timnas Indonesia dijadwalkan tiba di Indonesia pada Sabtu dalam kurung 11/1 dan diperkenalkan ke publik pada Minggu dalam kurung 12/1. Shin Tae-yong akan sumbangkan denda pelanggaran disiplin pemain timnas Indonesia ke panti asuhan. Rencana mulia disiapkan Shin Tae-yong bersama timnas Indonesia. Sang pelatih bakal menyumbangkan denda dari pelanggaran para pemain timnas Indonesia ke sebuah panti asuhan. Shin Tae-yong menerapkan beberapa aturan disiplin di timnas Indonesia. Bukan hanya di dalam lapangan atau di pertandingan, Shin Tae-yong juga punya aturan disiplin di luar lapangan. Pelatih asal Korea Selatan itu memberikan hukuman tegas jika ada pemain yang tepat mengikuti agenda tim. Hukuman itu salah satunya adalah denda dengan nilai 1 juta rupiah untuk setiap pelanggaran disiplin. Telat 1 menit pun didenda. Sekarang naik ke 1 juta. Akhir-akhir ini peraturan baru. Naik 1 juta, kata asisten pelatih timnas Indonesia, Yoo Ja Hoon.
Yoo Ja-hoon menyebut paling tidak ada 3 keterlambatan yang bisa membuat pemain timnas Indonesia didenda. 3 hal itu adalah terlambat saat makan tim, meeting, dan sesi latihan. Menurut Yoo Ja-hoon, denda keterlambatan bagi para pemain awalnya sebesar Rp500.000. Namun dengan meningkatnya nilai kontrak pemain dengan klub, Yoo Ja-hoon menyebut denda dinaikkan. Rencananya denda itu dikumpulkan, idenya Choa Shin Tae-yong itu nanti akhir tahun kita sumbangkan ke panti asuhan atas nama Timnas Indonesia. Itu ide dari Coach Shin juga, ucap Yoo Ja-hoon. Pada 2022 lalu, Shin Tae-yong berkunjung ke Pondok Pesantren Daarut Taubah Bandung. Shin Tae-yong kala itu menyumbangkan hadiah yang didapat usai memimpin Timnas Indonesia tampil di Piala AFF 2020. PSSI gelar seleksi untuk jadi asisten pelatih Timnas Indonesia. Nama terpilih akan diwawancara Patrick Kluivert. Ketua PSSI Erick Thohir menjelaskan bahwa pihaknya akan menggelar seleksi untuk menjadi asisten Patrick Kluivert di Timnas Indonesia. Erick Thohir mengungkapkan bahwa PSSI bakal menyaring pelatih-pelatih terbaik dari tanah air untuk melengkapi tim kepelatihan Kluivert di Timnas Indonesia. Kluivert baru mempunyai 2 tangan kanan di Timnas Indonesia. Keduanya adalah Alex Pastoor dan Denny Lanzaat. Namun, Erick Thohir telah mengisyaratkan bahwa Kluivert bakal mendapatkan 2 asisten lagi di Timnas Indonesia, yang mengarah ke Quentin Jacoba sebagai pelatih fisik dan 1 lagi pelatih kiper yang namanya belum terungkap. Nantinya Kluivert juga bakal ditemani oleh 2 asisten tambahan yang berasal dari Indonesia. Arsitek berusia 48 tahun itu akan terlibat dalam proses seleksi. PSSI akan melakukan seleksi asisten pelatih Timnas Indonesia yang akan mendampingi Coach Patrick Kluivert, ujar Erick Thohir di Instagramnya @RichThohir pada Senin (20 Januari 2025). Kami akan melakukan seleksi dari pelatih-pelatih Indonesia terbaik, ucap pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN RI itu. Erick Thohir mengatakan bahwa pihaknya bakal mengerucutkan hingga 10 calon asisten pelatih Timnas Indonesia yang akan diwawancarai oleh Kluivert. Setelah terpilih 10 nama yang sudah kami seleksi, mereka akan bertemu dan diinterview langsung oleh Coach Kluivert, imbu Erick Thohir. Dari 10 orang, Coach Kluivert akan menentukan 2 orang sebagai asisten pelatih untuk Timnas Indonesia, ucap mantan bos Inter Milan ini. Patrick Kluivert temukan penyerang ganas yang pernah disia-siakan Shin Tae-yong di Timnas Indonesia siap menggila lawan Australia. Kluivert temukan penyerang ganas yang pernah disia-siakan Shin Tae-yong di Timnas Indonesia. Penyerang ganas yang dimaksud adalah bomber Persis Solo, Ramadhan Sananta. Ramadhan Sananta merupakan satu dari sedikit penyerang bertipe nomor 9 di Indonesia saat ini. Ia dikenal sebagai goal getter yang dapat memanfaatkan peluang sekecil apapun menjadi gol. Sayangnya, penyerang model seperti Ramadhan Sananta tidak laku di sistem permainan Shin Tae-yong. Terbukti dari 10 caps membela Timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong, semuanya dijalani Ramadhan Sananta dari bangku cadangan. Pelatih asal Korea Selatan itu cenderung memilih penyerang mobile seperti Rafael Struijk yang pintar melakukan pressing terhadap pertahanan lawan. Namun di era kepelatihan Patrick Kluivert, penyerang seperti Ramadhan Sananta bisa menjadi andalan Timnas Indonesia. Patrick Kluivert bisa saja membangkitkan memorinya ketika aktif sebagai pesepak bola, yakni menjadi penyerang mematikan. Ramadhan Sananta juga sedang panas-panasnya bersama Persis Solo.
Setelah mencetak gol di pekan keempat Liga 1 2024 hingga 2025 pada 13 September 2024, Ramadhan Sananta sempat absen mencetak gol selama 5 bulan. Kondisinya semakin parah karena penyerang 23 tahun ini terkena hukuman skorsing 3 pertandingan akibat kartu merah. Namun setelah comeback semalam, penyerang yang membantu timnas Indonesia U-Strip 23 lolos semifinal Piala Asia U-Strip 23 2024 ini langsung menggila. Ia mencetak brace dalam kurung 2 gol sekaligus membantu Persis Solo menang 2-1 atas PSIS Semarang di lanjutan Liga 1 2024 hingga 2025. Jika sanggup meningkatkan performanya hingga Maret 2025, Ramadhan Sananta hampir pasti di bawah Patrick Kluivert. Media Jerman sebut Kevin Dix akan ubah pertahanan Borussia Mönchengladbach secara radikal. Kevin Dix disebut-sebut sudah mencapai kesepakatan untuk pindah ke klub Jerman Borussia Mönchengladbach. Bek timnas Indonesia itu akan meninggalkan FC Copenhagen per musim panas mendatang. Jurnalis Sky Sport Jerman Florian Plettenberg mengklaim bahwa mantan pemain Fiorentina itu telah mencapai kesepakatan dengan Borussia Mönchengladbach dan akan pindah dengan status bebas transfer. Kesepakatan penuh antara Borussia Mönchengladbach dan Kevin Dix mengenai bebas transfer pada musim panas telah tercapai, tulis Plettenberg di akun X pribadinya. Seperti yang telah terungkap beberapa hari lalu, bek tengah berusia 28 tahun asal FC Copenhagen tersebut ingin bergabung dengan Gladbach setelah diyakinkan Roland Virkus dalam kurung direktur olahraga. Lanjutnya, sementara itu media Jerman Gladbach Live berpendapat kalau kehadiran Kevin Dix terjadi di waktu yang sangat tepat. Mereka juga menyatakan jika keberadaannya akan memberikan perubahan drastis. Jika Kevin Dix datang di musim panas, situasi di pertahanan Borussia akan berubah secara radikal. Hal ini juga harus mempunyai konsekuensi terhadap kebijakan transfer, yakni penjualan bek tengah yang layak, timing yang sempurna. Hanya saja, masuknya Dix nanti juga berpotensi menciptakan situasi problematis. Sebab, nanti akan ada 5 bek tengah di pertahanan Borussia Mönchengladbach. Namun demikian, Virkus tidak bisa berpangku pada transfer Dix, tetapi harus menarik kesimpulan yang jelas dari itu. Jika pemain Indonesia itu masuk untuk musim 2025/26, akan ada total 5 bek tengah di skuad Gladbach. Belum tentu rumpun di pusat pertahanan, tetapi komposisinya berpotensi bermasalah. Dari sekian bek tengah di Borussia Mönchengladbach, Nico Evaldi adalah andalan dan pemain penting. Ia sudah berada di klub tersebut sejak 2015 dan hingga detik telah bermain sebanyak 315 kali. Gladbach Live berasumsi Evaldi bakal dijual pada musim depan, sehingga musim ini dengan sisa 16 laga, itu akan jadi sisa masa baktinya hingga masuk sang pengganti, yakni Kevin Dix. Kemudian ada Evaldi yang telah lama berkiprah. Pemain berusia 28 tahun ini telah membela Gladbach sejak tahun 2015 dengan total 315 pertandingan, yang berarti dia akan menyelesaikan 1 dekade di klub tersebut pada akhir musim ini, jika dia bermain dalam 16 pertandingan tersisa musim ini. Pemain asal Swiss ini akan melampaui legenda sejati seperti Ewald Lienen dan Presiden Rainer Bonhoeffer, yang masing-masing mencatatkan 329 pertandingan dalam daftar pemain dengan rekor terbanyak di klub tradisional ini. Gara-gara hal ini, Patrick Kluivert optimis bisa bawa timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026. Patrick Kluivert optimis bisa membawa Garuda lolos ke Piala Dunia 2026.
Kluivert percaya diri karena merasa banyak talenta terpendam di skuad timnas Indonesia yang bisa ia maksimalkan. PSSI mengikat Kluivert sebagai pelatih timnas Indonesia selama 2 tahun dengan opsi perpanjangan kontrak 2 tahun. Legenda sepak bola asal Belanda itu memiliki tugas berat bersama skuad Garuda. Kluivert pun menatap optimistis dalam mengarungi kiprahnya sebagai pelatih timnas Indonesia. Dia menyebut kalau sejatinya banyak talenta-talenta pemain Indonesia yang masih tersembunyi. Karena itu dia bakal mencoba untuk menggali talenta tersebut dan akan dipoles sebaik mungkin. Tim ini punya banyak talenta yang terpendam dan saya pikir saya memiliki kesempatan untuk mendapatkan semua energi positif dari semua pemain, kata Kluivert. Dan tentu saya berharap dan berusaha untuk lolos ke Piala Dunia 2026, terangnya. Di sisi lain, Kluivert dibuat takjub dengan para pencinta sepak bola Indonesia. Sampai-sampai pelatih berusia 48 tahun itu menyebut kalau sepak bola menjadi minuman bagi para fans. Saat keluar dari bandara, para fans sudah berada di sana. Tapi mereka memiliki jutaan penggila sepak bola dan mereka makan, tidur, minum dengan sepak bola, tutur Kluivert. Kluivert akan menjalani debutnya saat timnas Indonesia kembali berjuang dalam lanjutan grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di bulan Maret mendatang. Skuad Garuda akan melakoni 2 laga, yakni tandang kontra Australia dan menjamu Bahrain. Legenda Barcelona itu diharapkan bisa membawa timnas Indonesia meraih hasil positif pada 2 laga krusial tersebut. Itu semua demi menjaga asa skuad Garuda lolos ke Piala Dunia 2026. Kritikan pedas Bung Towel ke Shin Tae-yong, nomor 1 soal Piala AFF 2024. Kritikan pedas Bung Towel ke Shin Tae-yong akan diulas dalam artikel ini. Salah satunya soal Piala AFF 2024. Bung Towel sendiri memang dikenal sebagai sosok yang cukup kritis terhadap kepemimpinan Shin Tae-yong selama jadi pelatih di timnas Indonesia. Menurutnya, pelatih asal Korea Selatan itu gagal membawa timnas Indonesia mencapai hasil maksimal. Bung Towel bahkan melontarkan komentar tidak penting setelah Shin Tae-yong mempromosikan restoran cepat saji asal Korea Selatan di media sosial. Hal itu sontak membuatnya banjir kritikan. Selanjutnya, Bung Towel mengatakan bahwa Shin Tae-yong harus mundur kalau masih punya malu. Nyinyiran ini dicetuskan Bung Towel ketika timnas Indonesia dibantai 0-4 oleh Jepang di Stadion Gelora Bung Karno (GBK) Jakarta pada 15 November 2024. Lewat unggahan akun Instagram pribadinya @bungtowel8 yang tayang pada 16 November 2024, pandit sepak bola Indonesia itu meminta Shin Tae-yong untuk mundur dari jabatannya sebagai pelatih timnas Indonesia. Bung Towel menilai hasil kekalahan besar skuad Garuda atas tim raksasa di Asia itu sebagai bukti ketidakberdayaan Shin Tae-yong menukangi timnas Indonesia. Terakhir, Bung Towel sebut Shin Tae-yong turunkan anak pramuka ke ajang Piala AFF 2024. Dia mengkritisi Shin Tae-yong yang menurunkan skuad U-22 di ajang Piala AFF 2024 hingga akhirnya gagal melaju ke babak semifinal. Tepatnya pada 17 November 2024, Bung Towel menganalogikan keputusan Shin Tae-yong membawa pemain U-22 sama seperti menurunkan anak pramuka ke medan perang. Bung Towel juga menyoroti alasan Shin Tae-yong yang mengaku ingin memberi pengalaman bermain kepada talenta muda di Indonesia.